Ya, halo Tribuners, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Mauren Lumempo dan saat ini di Tribun Podcast kita telah kehadiran orang-orang muda yang berprestasi, seorang atlet dan pelatihnya. Dan saat ini kita akan membahas mengenai atlet PPLP raih medali Popnas 16 ke-16 ya, Popnas ke-16. Dan di saat ini sudah hadir bersama dengan kita di studio Tribun Podcast ada saudara Abri Palit, atlet taekwondo PPLP Sulut, dan Kak Aditya Putra Moeda sebagai pelatih ya, atau Sabam disebutnya. Mungkin silakan menyapa Tribuners yang menyaksikan, boleh diperkenalkan lagi lebih detail supaya Tribuners yang menyaksikan lebih kenal. Silakan mulai dari Abri. Perkenalkan, nama saya Abri Balit, asal sekolah SMA Negeri 8 Manado sebagai atlet PPLP Taekwondo. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra. Saya asal dari Manado, pelatih PPLP Provinsi Sulawesi Utara. Oke, jadi untuk cabang olahraga taekwondo ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita bahas soal bagaimana pengalaman Abri ikut tanding taekwondo di Popnas ke-16 di Sumatera Selatan ya. Betul. Kita mau kenal dulu. Soalnya kan paling Tribuners penasaran nih. Abri itu awalnya tertarik dengan taekwondo itu mulai dari usia berapa? Gitu. Atau ceritanya bagaimana? Silakan Abri. Pertama kali ikut Taekwondo itu diajak Sabam Siapa itu waktu itu? Sabam Sulaiman, Oke, waktu itu usianya umur 7 tahun. masih 7 tahun. Nah, itu ceritanya waktu itu Sabam lihat di mana? Kenal sama Sabam itu dari mana? Kenalan orang tua kah? Atau cuman ketemu di jalan? Sering datang ke tempat latihan. Oh, Abri sering datang lihat ke situ tempat. Jadi sebelum sebenarnya ikut taekwondo sudah lihat-lihat dulu. Ya, Waktu itu latihan di mana? di Buah Training Center. Buha Training Center. Oke, di usia 7 tahun. Oke. Terus awalnya waktu Abri mau ikut taekwondo, diajak Sabam itu tadi, bilang ke orang tua, terus orang tua responnya bagaimana? Didukung kah atau langsung dukung ya? Mungkin karena orang tua juga anggap itu hal positif juga ya kalau mau ikut latihan. Sempat ragu ndak mau ikut latihan taekwondo awal masih umur 7 tahun waktu itu? Enggak. Nah, memang suka senang karena memang sudah lihat-lihat dulu ya. Ya. Oke. Kalau dari Sabam Aditya, Sabam awal mulanya jadi sebelumnya Sabam ini atlet juga. Iya, dari atlet juga. Oke, itu dari awal mulanya di umur berapa? Nggak salah tuh umur 10 tahun. Umur 10 tahun ya? Iya, 10 Sama tahun. juga diajak. Atau bagaimana nih Sabam itu ceritanya? Gini, kan masih kecil kan, pulang dari sekolah, pulang dari bermain juga pasti nangis dari kecil. Tapi orang tua, ibu, cobalah kasih masuk taekwondo supaya anak ini nggak cengeng lah. Oke, jadi Ya. dulu agak cengeng. Iya, agak cengeng waktu kecil dulu. Terus masuk taekwondo, lama latihan, terus ikut tanding juga. Lama ikut tanding, pernah juga jadi posisi sama dengan Abri. Jadi atlet PPLP juga. PPLP, oke. Tahun 2016 awal mula. Tapi pernah latihan sama senior-senior lain juga. Terus kelar dari Berarti latihan di TC situ Iya, juga? di Buha juga. Buha. Oh, oke. Baru kelar dari atlet PPLP. Terus coba-cobalah ini jadi pelatih. Terus coba ketemu Abri. Dari kecil kan latih, dari kecil juga dilihat potensinya bagus anak ini. Banyak juga yang lain juga bagus. Terus bincang-bincang dengan pelatih kepala juga, ada Sabam Ferry, Sabam Denny dengan Sabam Sule. Oke. Yaitu yang ajak Abri lah. Oh, Sekalian. Sabam Sule panggilnya. Iya, Sabam Sule. Oh, jadi yang panggil Abri waktu itu Sabam Sule, latih Sabam Aditya juga. Iya. Masih pelatih. Terus
lihatlah potensi anak ini bisa latihan ikut tanding, oh ada peluang, terus cobalah tarik ke PPLP. Oke gitu. Oh jadi waktu sebelum di PPLP itu latihannya di klub. Klub dulu. Oke, nama klubnya apa? Champion Taekwondo Club. Champion Taekwondo Club. Iya. Oh itu kalau mau masuk di klub itu biasanya usia berapa yang masuk? Itu tergantung sih. Kalau di Buha juga kan, di Buha situ selain ada tempat untuk anak PPLP provinsi, di situ juga ada klub. Oh jadi yang latihan di situ bukan cuma Bukan PPLP cuma Sulut, yang atlet Platda, Sulut. Pelatda. Oke, jadi ada Itu- juga dari klub Nah, lain. kalau yang di Buha dari usia 4 tahun bisa. Oke. Tapi latihannya beda sama itu usia 6 tahun. Kalau misalkan tadi kan Sabam bilang lihat potensinya Abri. Nah, kalau lihat sebenarnya potensi-potensi bagaimana yang dilihat, misalkan mungkin disiplinnya atau mudah diajari atau bagaimana kalau Sabam lihat? Iya, seperti disiplin waktu juga itu paling penting kan. Baru Kalau dari fisik dilihat juga. fisik juga, ya dilihat juga dari tingginya, berat badan. Kan kalau di taekwondo tanding pakai berat badan Oke. per kelas kan dia Jadi kalau Abri kelas 45. 45. Oke. Jadi dilihat dari situ, mental juga harus perhatikan, fisik juga. Jadi mental juga penting ya, Iya, Sabam. mental juga. Oke. Jadi awal mula nih Sabam tertarik untuk jadi pelatih karena kan dari atlet. Tidak sedikit juga ada atlet yang tidak bisa melatih, misalnya tidak mau melatih, misalkan mungkin tidak diteruskan untuk jadi pelatih begitu. Kenapa Sabam terdorong atau motivasi apa yang sehingga buat Sabam untuk mau melatih? Ini rasa tertantang itu. Oke. Lihat kan, kok seru ya jadi pelatih, bina atlet kan. Jadi coba-cobalah pertama, ada rasa tantangan lah pas jadi pelatih. Oke. Beda sama jadi atlet juga, tantangannya beda. Kalau Abri, nah Abri ini kalau latihan biasanya itu jadwalnya bagaimana? Setiap hari. Setiap hari latihan. Kan Abri juga sekolah kan siswa SMA 8 ya, kelas 1 SMA. kelas 1. Nah, itu biasanya jadwal latihannya bagaimana? Bisa diimbangi dengan sekolah? Coba Abri cerita seperti apa? Jadi pulang sekolah itu jam berapa misalkan? Terus latihannya mulai jam berapa begitu? Atau pagi latihan juga? Pagi latihan juga. Oh, sebelum kalau sekolah? Jam 7. Sekolah jam 7. Jadi sebelum sekolah Iya. latihan juga. Waduh, berarti bangun jam berapa itu? Jam 5. Jam 5 sudah bangun. Terus latihan pagi itu biasanya dalam bentuk apa? Misalkan lari atau apa begitu. Lari, koordinasi, skipping. Itu yang setiap pagi ya. Jadi rutin setiap pagi sebelum sekolah begitu. Kalau menurut Abri latihan yang paling berat gitu dah, yang Abri rasakan kalau misalkan mau latihan, aduh semua ini lagi begitu. Kan kadang ada tuh begitu perasaan berat yang dijalani ketika latihan. Apa yang paling berat? Latihan daya tahan tubuh. Latihan daya tahan tubuh. Nah, itu latihannya seperti apa? Mungkin dari Tribuners belum tahu kan begitu. Bagaimana? Blip test. Blip test bagaimana itu? Abri. Mungkin Sabam ada. Kalau blip test itu kayak ini, jogging Jogging. kan sekitaran 20 meter. Tapi itu ada level-levelnya. Jadi level 1 beda, sampai nanti level 10 ke atas itu beda lagi. Itu Lebih beda cepat maksudnya lagi. lebih Ya, cepat lebih atau di cepat jaraknya? Jarak tetap sama, Ya, tapi waktunya itu beda. Setiap level itu beda. Oke. Ada lagi mungkin yang paling sulit dijalani sebagai atlet taekwondo? Apa?
Kalau misalkan waktu untuk misalkan tugas dengan latihan, atau mungkin waktu bermainnya Abri dengan teman-teman, misalkan jalan-jalan atau bagaimana Abri? Lebih kurang sama teman-teman. Ada ndak misalkan teman-teman, aduh Abri ngana latihan terus nyuk kok bermain begitu, ada ndak teman-teman yang begitu? Ada. Terus biasanya Abri itu responnya bagaimana bilang pada orang? Nggak bisa mau latihan tiap hari. Pernah ndak nakal-nakal sedikit dang? Pura-pura dah, duh sabam izin nih kita sakit ini atau gimana, ndak taunya lagi main atau pernah? Nah itu biasanya kalau ketahuan dihukum ndak? Belum pernah ketahuan. Nah Sabam, kalau misalkan dari Sabam sendiri, apa kesulitan melatih anak-anak ini? Jadi kesulitannya itu kan setiap anak beda-beda sifat perilakunya, beda-beda. Apalagi kan. umur juga beda-beda. Iya, beda ya, jauh ya. Terlebih kan umur-umur mereka ini umur mana ya, teman-teman main lah. Masih Kan rentan juga. Umur-umur remaja kan. Nah, jadi itu kesulitan jadi pelatih, dipantau terus kan. Ya, diarahkan yang ini benar, harus begini. Kalau mau jadi prestasi, latihan. Tuh. Jadi juga gitu. Dibina bukan cuma dari fisik tapi ya, mental. Mental juga dibina dengan mindsetnya kan, pola pikirnya dibina juga. Nah, ini kita balik lagi ke awal cerita nih, sesuai dengan tema kita juga ya, karena memang Abri ini karena juga dengan latihannya akhirnya diutus juga jadi utusan Sulawesi Utara ke Popnas. Popnas ke-16 berarti ya, itu di Sumatera Selatan. Ya. Nah, itu Abri persiapannya bagaimana? Latihan biasa kah atau latihannya lebih intens lagi, lebih ditingkatkan? Latihan lebih berat. Lebih berat lagi. Nah, itu yang beda dengan biasanya latihannya bagaimana, Abri? Latihan fisik. Latihan fisik. Oke, latihan fisik yang seperti apa misalkan? Kalau yang biasanya nyandak latihan ketika mau ikut Popnas, di persiapan itu ditambah latihan fisik itu. Seperti apa? Biasanya jogging itu hanya 20 menit. Pas ikut Popnas jogging setengah jam. Oke, jadi ditambah ya. Iya. Kalau Sabam, kalau waktu utus Abri ini itu dalam proses seleksi atau ada juga teman-teman yang lain atau mungkin penunjukan atau seperti apa mungkin ceritanya? Itu sebelum masuk ke camp kan. Iya. Semua yang 5 atlet ini itu diseleksi dulu. Seleksinya dalam bentuk di ini pertandingan gitu. Oh, ada pertandingan dulu ya. Jadi kelas-kelas mana yang mau dibawa itu yang ditandingkan. Oke, jadi pra Popnas atau ya bisa jadi pra Popnas ya. Jadi yang diutus dari Sulawesi Utara ke Popnas itu ada berapa sebenarnya atletnya? 5 orang. Ya. Oke, jadi ada kemudian bisa berhasil meraih medali perunggu ya. Abri luar biasa. Sekali lagi selamat juga ya buat Abri, sudah jadi atlet yang membanggakan karena memang sudah bawa nama Sulawesi Utara, mengharumkan nama Sulawesi Utara dari apa ya, bisa dibilang bakatnya Abri ya jadi atlet taekwondo. Bagaimana perasaannya? Sebelumnya pernah enggak di nasional kemudian dapat prestasi seperti ini? Pernah sebelumnya. Oh, jadi pernah ikut pertandingan tingkat nasional lainnya. Itu di mana? Di Palu. Di Palu. Popnas juga atau pertandingan apa waktu itu namanya? Central Celebes se-Indonesia. Central Celebes se-Indonesia. Jadi atlet-atlet taekwondo Central Celebes ya. Oke, terus itu waktu itu biasanya Abri itu kesulitan saat bertanding itu apa?
apa kesiapan fisiknya atau mungkin bertemu dengan atlet-atlet lain yang jago-jago juga, atau bagaimana menurut Abri waktu di sana Dari fisik juga. dari persiapan pribadi? Kalau menurut Abri, tanggapan Abri tentang lawan-lawan lainnya bagaimana menurut Abri? Cukup sulit. Sulit. Dari mana maksudnya? Dari perwakilan dari, biasanya perwakilan dari mana? Yang apa ya? Menurut Abri sulit dong mau hadapi pada orang. Dari Sulteng. Sulteng, berarti kuat-kuat juga. Sulitnya di mana itu? Di mencari poin. Cari poin. Oke. Kalau Sabam lihat Abri sendiri ini, Abri itu jagonya di mana? Misalkan ada apa ya? Signature atau andalannya Abri begitu. Dari kelincahan. Lincah dia. Kebanyakan kan kalau kelas di bawah itu kelas fin itu kelincahan diandalkan. Kelincahan. Jadi itu keunggulannya Abri ya. Iya, keunggulan juga. Kalau bagaimana waktu itu Sabam melihat peluangnya Abri sehingga bisa mengalahkan lawan-lawannya, atau waktu bertanding itu bagaimana? Mau dibandingkan dengan lawan yang dia hadapi waktu itu. Kan sebelum ketemu sama lawan yang berikutnya tuh, Mm-mm. kan lawannya main duluan. Oke. Kan dilihat juga kekurangan lawannya apa, kelemahannya lawannya apa. Terus diantisipasi ke Abri harus main ini, Abri harus main kaki ini, itu antisipasinya. Oke, jadi sudah dilihat dulu ya, Iya. biasanya begitu. Jadi kemudian kalau waktu yang di Popnas ini, tantangan persiapannya Abri itu bagaimana mau menghadapi Popnas? Terutama di fisik sih, kembali lagi di fisik. Kebanyakan atlet kan harusnya menangnya di fisik. Kemarin juga lihat banyak atlet masuk ronde ketiga tuh fisik drop semua. Waktu itu. Oh ya, waktu itu beda cuaca juga kan di sini sama Palembang. Jadi atlet Oke. banyak yang menyesuaikan juga udara di sana, Udara di iklimnya, terus suasananya juga di sana. Waktu Popnas kemarin itu sistemnya bagaimana, Sapam? Maksudnya dia bertanding berapa kali begitu? Itu kalau dihitung-hitung Abri kalau sampai final tuh 5 kali main. 5 kali main, kemudian akhirnya masuk final. Iya. Waktu Udah final itu sekalian 5 kali main. Oke, final itu berarti menghadap dengan perwakilan dari, atau Iya, tergantung dari provinsi. dari provinsi. Provinsi. Oke. Yang sempat bikin khawatir gitu pertandingan waktu Abri sama dari provinsi mana tuh? Yang sempat bikin aduh Abri, aduh gitu. Dari Riau. Dari Riau. Iya. Oke. Itu kenapa? Di sana kan pas lawan Riau Mm-mm. cedera kakinya engkel. Oh, Abri sempat cedera. Terus lanjut bertanding bagaimana? Enggak lanjut. Nggak lanjut. Soalnya dia masih muda kan, masih panjang karir. Takutnya dipaksakan nggak bisa lagi main. Oh, jadi waktu bertanding dengan Riau berarti waktu itu yang buat Abri jadi dapat medali perunggu. Iya, Oke, jadi memang tidak mau dipaksakan juga ya. harusnya bisa kalau nggak cedera tuh. Harusnya bisa ya kalau dilihat dari potensinya Abri, juga dari potensi-potensi sama kekuatannya Abri juga ya. Cuman karena memang cedera, jadi tidak dipaksakan. Lawan beratnya dari Jabar sih. Pas Dari di final Jabar. itu. Jabar. Jadi yang medali emas Jabar. berarti ya. Berarti Jabar, Riau, Riau. kemudian Sulut ya, Iya, Sulut. Abri. Oke. Nah, perasaannya Abri waktu itu pas aduh, sebenarnya bisa cuma karena cedera, itu bagaimana? Pertama ada rasa kecewa.
Pasti ada kecewa sedikit ya. Terus Rasa belum gagal. jadi tetap semangat juga ya. Yang penting juga bawa medali perunggu. Kalau mama dan papa atau orang terdekat respon bagaimana? Bangga. Pasti tetap bangga ya. Oke. Nah, kalau sekolah bagaimana DP support? Apa diajak juga misalkan untuk pas kembali ke sekolah ada penyambutan atau bagaimana? Ada ya pasti. Oke, memang juga karena memang apa yang Abri lakukan ini pasti membanggakan buat orang tua, sekolah, karena kan memang pasti orang tahu, pasti orang cari tahu ini anak sekolah di mana, dia latih sama siapa, kemudian anaknya siapa, pasti paling umum seperti itu. Nah, mungkin Abri sama Sabam boleh jawab. Ini kalau kan ini bawa nama Sulawesi Utara, support dari pemerintah Pemprov itu bagaimana? Sangat disupport sih. Oke, supportnya seperti apa kalau boleh tahu? Dari tempat latihan, baru fasilitas juga kan, dengan kebutuhan atlet, misalnya vitamin, susu, jadi disuplai makanan juga, terus ya ya? disuplai juga, diperhatikan lah. Oke. Nah, kalau dari kedepannya nih, kalau dari Abri dulu, Abri punya cita-cita ke depan mau bagaimana? Mungkin ada target, mau suka ikut pertandingan nasional lainnya yang ditargetkan, atau ada mungkin kejuaraan internasional mungkin ya? Bagaimana Abri? Popnas 2025 mesti medali emas. Popnas 2025. Memang berarti 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. Jadi tahun Popnas 2025 mau emas ya. Semoga bisa tercapai. Nah, kalau misalkan dari misalkan ada teman-teman juga yang mau ikut taekwondo misalkan. Nah, itu biasanya kalau Sabam mau mau sarankan begitu, sebaiknya itu mulai di usia berapa, atau mulainya di mana, ikut klub apa begitu? Kalau saya sih sarankan dari kecil sih. Dari sedini mungkin berarti itu ya. kan juga bisa jadi pertahanan diri. Kan terlebih dari untuk cewek-cewek kan bisa jaga diri. Baru kalau yang untuk prestasi di usia 10 tahun lah bisa. 10 tahun. Oh iya, berarti kalau usia 10 tahun itu dianggap sudah cukup matang cukup. Untuk nanti juga ikut pertandingan-pertandingan begitu ya. Iya, 10 tahun. Oke, kalau dari Sabam sendiri pelatih atlet taekwondo dari usia berapa? Usia berapa ya? 17 tahun. Dari 7. 17 18 lah, sekitar begitu, 18 tahun latih. Oke. Nah, mungkin boleh dijawab Abri sama Sabam. Kan sudah selesai bertanding, dapat perunggu ya di Popnas 2023 kemarin ya, baru selesai juga. Nah, dari hasil itu mungkin ada evaluasi, mungkin berbenah diri, kan nanti juga masih ada waktu buat Abri buat persiapan juga kan, mau target emas nanti 2025. Mungkin ada evaluasi apa yang Sabam melihat dari Abri? Perbanyak latihan lagi sih, lebih giat lagi. Oke. Kalau dari Abri, menurut Abri apa yang bisa memacu Abri supaya lebih semangat latihan begitu? Support dari keluarga kah, atau bagaimana dari pribadi sendiri Abri? Support dari keluarga. Sudah pasti ya. Oke. Dan mungkin Abri ada pesan-pesan buat teman-teman, mungkin sesama atlet, untuk mungkin juga karena memang sudah cukup waktu kita untuk berbicara, bincang-bincang kita di saat ini. Ada pesan-pesan khusus buat teman-teman sesama atlet, atau mungkin Sabam juga bisa misalkan ada pesan untuk orang tua
yang mau anaknya jadi atlet taekwondo atau pesan-pesan untuk pemerintah? Silakan. Mungkin Abri dulu. Lebih giat lagi latihan. Khusus untuk atlet-atlet ya. Oke. Mungkin untuk Sabam. Kalau saya sih lebih ini, pemerintah tolong perhatikan atlet-atlet dulu. Nah, itu pesannya. Oke. Jadi harapan ke depan untuk taekwondo Sulawesi Utara deh, begitu. Dari Sabam dulu. Harapannya ini Sulut tuh bisa bersaing sama provinsi lain. Jangan mau kalah sama provinsi-provinsi yang Jawa, Jakarta, atau Bandung, Bali lah. Jangan sampai kalah sama mereka. Oke, jadi untuk semakin lebih maju lagi ya, Iya, semakin taekwondo maju di lagi. Sulawesi Utara. Ada tambahan mungkin Abri? Pas. Oke, cukup ya. Sudah dirangkum sama Sabam semuanya. Oke, terima kasih banyak buat Abri, buat Sabam juga. Sukses selalu, sehat selalu ya. Sekali lagi selamat sudah jadi atlet kebanggaan Sulawesi Utara, sudah bawa pulang medali perunggu dari Popnas ke-16 dari Sumatera Selatan. Ya Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan atlet taekwondo yang bawa pulang medali perunggu bagi kita Sulawesi Utara tentunya. Dan tentunya biarlah bincang-bincang kita di sore hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus melakukan hal-hal yang kita senangi tentunya dengan setulus hati, dengan disiplin, dengan kerja keras pasti akan membuahkan hasil yang terbaik. Nah, Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di sore hari ini. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.